dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur atas undangan Bapak yang sangat indah ini Tuhan. Kami bisa hadir berkumpul di dalam ibadah-Mu yang kudus dan kami percaya ini bukan kebetulan, ini bukan rutinitas kami atau sekedar Tuhan ini acara rutinitas tiap minggu, tapi kami percaya Tuhan kami mau hadir di tengah-tengah ibadah yang kudus ini untuk kami bisa mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam setiap puji-pujian. Kami juga percaya Tuhan setiap firman yang kami dengar Tuhan adalah firman yang Tuhan mau sampaikan bagi kami untuk mengubahkan hati kami yang keras, untuk menjadikan hidup kami lebih bermakna, hidup kami menjadi tidak sia-sia, hidup kami bisa menjadi berbuah, berkelimpahan, dan damai, sukacita dan sukacita yang sesuai dengan janji Tuhan bisa hidup dalam diri kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap mendengar sabda firman-Mu. Mari kita semua yang sepakat kita katakan, amin. Bapak Ibu, hari ini kita masih belajar di tema bulanan yang sama, The Treasure of All, atau harta yang terbaik. Ya, harta yang terbaik. Di minggu yang kedua ini kita akan belajar apa sih yang membuat hidup kita bisa bermakna ya. Hidup kita bisa bermakna tuh hidup yang seperti apa gitu. Kan kita mau ya hidup kita yang cuma sebentar ini jangan sampai sia-sia gitu. Kan kita pengen yang hidup yang bermakna. Tapi saya pengen kita mengerti terlebih dahulu buat apa sih hidup bermakna itu. Hidup bermakna itu adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Seperti apapun yang di dalam firman Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup kita itu, itulah hidup yang bermakna, hidup yang tidak sia-sia. Apa aja sih janji Tuhan? Hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita penuh dengan damai, sejahtera. Malah Tuhan janjikan apa? Kita hidup dalam berkelimpahan, kita adalah kepala dan bukan ekor. Berarti kita ini sebenarnya pengikut-pengikut Kristus ini dijanjikan Tuhan yang luar biasa loh hidup waktu di dalam bumi ini. Tapi seperti apa sih hidup yang penuh dengan kebahagiaan ya kan? What makes life meaningful? Nah di sini hidup yang bahagia itu identik dengan hidup yang berhasil. Benar ya? Berhasil dalam apa aja? Berhasil dalam menyelesaikan pergumulan. Enggak cuma berhasil dalam materi, punya duit banyak, jabatan tinggi ya, enggak cuma itu. Tapi kita berhasil dalam menyelesaikan setiap pergumulan, setiap masalah. Artinya dalam segala kendala tuh kita berhasil melaluinya tuh dengan baik gitu ya. Jadi itulah hidup yang bermakna dan tidak sia-sia ya. Jadi kita tuh punya apa ya? Hikmat, diberikan hikmat supaya kita bisa melaluinya tuh dengan baik gitu. Nah, di sini ada istilah nih ya. It's not what you know, it's who you know. Ada yang tahu artinya? Yang penting adalah bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu tahu. Ini erat relasinya dengan koneksi ya. Siapa sih yang kita kenal? Ini akan mempercepat keberhasilan kita. Ada yang pernah ngalamin ini? Misalnya masuk kerja lewat koneksi. Atau misalnya buka usaha lewat koneksi. Sebenarnya ini istilah yang kan bisa Bu kita punya apa keahlian ya kan, misalnya bermain musik dengan baik atau bernyanyi dengan baik. Apakah membuat kita serta merta dengan kemampuan itu bisa berhasil membuat kita menjadi artis terkenal, membuat kita menjadi seorang musisi terkenal? Kan? Belum tentu ya kan, masih sulit, perjalanannya masih jauh, masih panjang untuk mencapai hal itu. Ada yang lebih singkat, lebih cepat, lebih gampang lewat lewat seseorang yang kita kenal. Di sini sudah diteliti oleh Jenny Garner di dalam bukunya It's Who You Know. Dia bilang kayak gini, pentingnya membangun jaringan dengan pribadi yang tepat guna mengalami keberhasilan secara cepat. Saya juga ngalamin ini Bapak Ibu, waktu saya bekerja di dalam perusahaan memang nggak lewat koneksi, lewat lamaran ya. Kerjalah saya diterima, habis itu kan saya resign. Habis resign, saya mau masuk lagi agak sulit nih gitu kan, karena kan saya pernah resign dari tempat itu. Nah lewat orang dalam saya bisa masuk lagi. Jadi memang koneksi ini sangat penting. Dengan siapa kita berhubungan itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu saya mengingatkan nih ya, kalau di dalam gereja, kalau di dalam rumah tangga, jangan mau hidup sendiri terus. Harus bisa belajar berelasi, harus bisa belajar berkomunikasi. Coba Bapak Ibu bandingkan, ada 2 orang nih di dalam perusahaan. Ada 2 orang dalam perusahaan jabatannya sama. Tapi yang satu deket banget sama bosnya, yang satu gak kenal sama sekali sama bosnya. Malah bosnya pun kayaknya gak kenal sama dia. Terus ada satu kesempatan naik promosi nih. Ada orang yang mau naik jabatan. Kira-kira mana yang mau dinaikkan jabatannya? Yang kenal apa yang gak dikenalnya? Padahal yang gak dikenalnya jauh lebih pinter loh. Jauh lebih rajin, jauh lebih disiplin, tapi gak kenal. Tapi yang dia kenal orang ini ya, yang bergaulnya akrab banget.
bos sama bawahan tapi gak bergaulnya akrab gitu. Mungkin di luar gereja bareng ya, atau mungkin punya hobi yang sama. Jadi kalau ibaratnya suami saya Filipus ini pun punya hobi kereta balap ya kan, mungkin punya hobi yang sama gitu. Jadi padahal mereka jenjangnya beda, yang satu bos, yang satu karyawan, tapi ngobrolnya tuh udah kayak bestie gitu. Kira-kira pas lagi promosi naik yang mana? Naik yang akrab kan? Kan gak mungkin bosnya tiba-tiba naikin orang yang gak dia kenal gitu. Pasti kan yang dia lebih kasihin, yang dia lebih, ini kayaknya oke nih buat jadi naik jabatan nih karena dia udah sungguh-sungguh, padahal sungguh-sungguh dari mana gitu ya kan. Jadi sebenarnya punya relasi ini sangat penting. Jadi jangan kudet ya, jangan kurang update, jangan kurang bergaul, atau apa sih namanya kurang gaul itu bahasa sekarang ya. Harus mau bergaul gitu sama siapapun di dalam gereja, dalam hal apapun, karena membangun koneksi itu sangat penting. Apalagi kalau mau bikin usaha, membangun usaha itu lebih sangat penting lagi. Mau berjualan lewat mana ya kan, mau pinjam modal ke siapa, itu sangat-sangat penting untuk membangun relasi. Sama seperti halnya dengan pemain gitar ini. Ini pemain gitar Bapak Ibu gak akan kenal. Soalnya ini terkenalnya tahun 60-an sampai 80-an. Saya aja belum lahir. Ibu tahu? Ini adalah nama grup Los Indios Tabajaras. Los Indios Tabajaras. Ini adalah musisi dari Brazil dan mereka pencipta lagu Latin yang terkenal ya, instrumen gitar gitu, pemain gitar yang sangat terkenal. Mereka ini konon di Brazilnya tuh lahirnya tuh di kampung banget ya, nggak ada apanya lah, masih kampungan gitulah ya. Nah di Brazil ini mereka di hutan tuh nemu gitar. Jadi waktu kecilnya tuh mereka nemu gitar, terus mereka mainin berdua gitar itu, kan gitar nemu nih, nggak tahu siapa yang punya, pokoknya di hutan ada gitar, nah itulah, mungkin ada yang naik gunung bawa gitar lupa bawa balik gitu ya, pokoknya di hutan tuh ada gitar aja. Mereka dibawa pulang terus dibawa main. Habis gitu lama-kelamaan mereka tumbuh dewasa mainin gitar terus, kan keahliannya semakin meningkat nih. Mereka menciptakan banyak lagu loh lewat gitar itu, belajar secara mandiri, nggak ada yang ngajarin dua orang ini. Nah karena di kampung, namanya di kampung, nggak mungkin maju lah. Mau ngapain main gitar di kampung, kan nggak ada tuh lowongan pekerjaan main gitar di kampung. Pergilah mereka ke kota Rio de Janeiro ya, mungkin ibu kotanya Brazil lah, Rio ya, kota Rio ya. Pergilah mereka ke kota. Nah mereka karena nggak punya duit, mereka pergi ke kotanya pun harus jalan kaki 2000 kilometer. Dari mana ke mana tuh 2000 kilometer. Jalan kaki dua orang ini, dua bersaudara kakak beradik. Jalan kaki sepanjang 2000 kilometer untuk mencapai kota. Nah di sana mereka kan gak punya duit ya, namanya gak punya duit, punya keahlian main gitar ya ngamen, terus kan dapat duit, ngamen dapat duit. Lama kelamaan mereka agak-agak mulai dikenal lah namanya ya, mulai dikenal namanya. Nah tiba suatu kesempatan, ternyata Tuhan memperkenalkan mereka sama yang namanya Chet Atkins. Chet Atkins ini zaman 60-an 80-an itu adalah pemain gitar yang sangat ternama di Amerika Serikat. Nah karena dia sudah terkenal, ini macam artis ya, macam artis gitaris gitulah ya. Si Chet Atkins ini mengundang dua bersaudara kakak beradik tadi untuk pergi ke Amerika Serikat bikin rekaman. Karena mereka udah punya lagu banyak banget gitu. Bikin rekaman, nah setelah bikin rekaman ternyata lagu mereka tuh setelah disiarkan tuh hits. Yang paling hits itu lagunya Maria Elena ya. Ini dia lagu yang paling terkenal mereka ini Maria Elena. Dan setelah mereka meluncurkan album ini tahun 60-an loh ini ya. Masih belum zamannya internet, sudah terjual sebanyak 1 juta kopi. Zaman 60-an, kasetnya mungkin masih yang kaset manual itu ya. Itu udah terjual 1 juta kopi dan mereka sekarang sudah sangat-sangat terkenal. Kayaknya semua hampir di dunia ini yang suka musik Latin itu pasti tahu lagunya ini, Maria Elena. Aku pun sampai browsing di YouTube, kayak mana sih lagunya, kayaknya pernah denger gitu. Sering dijadiin lagu-lagu instrumen kalau lagi di kondangan-kondangan kayak gitulah ya. Nah ini kenapa dia bisa menjadi terkenal Bapak Ibu? Hah? Kenapa dia bisa menjadi terkenal dan menjadi kaya dan menjual 1 juta kopi? Karena dia bertemu dengan Chet Atkins. Kalau dia nggak bertemu dengan Chet Atkins, gak mungkin sampai sekarang nama mereka bisa dikenal. Jadi sangat penting memang punya relasi, sangat penting kita punya orang berhubungan dengan orang yang tepat ya, saya ulangin lagi, yang tepat. Sangat penting untuk masa depan kita. Nah, jadi pentingnya membangun relasi yang
dengan pribadi yang tepat. Jadi sebanyak apapun si Los Indios tadi kan dia sangat berbakat banget gitu. Tapi mau sehebat apapun Los Indios itu kalau nggak ketemu sama si Chet Atkins nggak mungkin bisa terkenal. Ibaratnya seperti itulah. Sebesar apapun pengetahuan kita, sebesar apapun bakat yang Bapak Ibu milikin, kalau Bapak Ibu nggak ketemu sama orang yang tepat, sulit untuk mengalami yang namanya keberhasilan. Tidak dengan sendirinya akan membuat Bapak Ibu berhasil. Makanya di sini kita akan mau belajar dari yang namanya apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 8 tentang pentingnya kita memiliki relasi yang tepat ya. Di sini Tuhan Yesus ini menyampaikan firman ini pada waktu itu dia sudah perjamuan Paskah yang terakhir. Jadi malam terakhir bersama murid-muridnya perjamuan Paskah. Terus dia mau berjalan ke Taman Getsemani di mana dia di sana mau berdoa ya. Tapi kan kita tahu di Taman Getsemani itu dia ditangkap sama bangsa Romawi, sama bangsa penganut agama Yahudi yang taat-taat itu. Dan dia akan diadili di pengadilan Yunani dan di pengadilan Romawi, dan dia akan disiksa oleh prajurit Romawi dan dia akan mati sampai disalibkan. Tapi sebelum dia mengalami itu semua, dia menceritakan ini kepada murid-muridnya tentang pentingnya membangun relasi ya. Tentang pentingnya membangun relasi. Saya mau kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 8, kita mau baca sama-sama. Ayat 4, 1, 2, 3. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi yang sudah saya katakan tadi ya, mengenal sama memiliki relasi yang akrab dengan pribadi yang tepat itu adalah harta yang penting dan juga harta yang berharga buat kita. Jadi silahkan Bapak Ibu yang belum berelasi dengan orang yang tepat, silahkan mulai berelasi. Jangan berelasi sama orang yang bikin kita rugi ya, jangan berelasi sama orang yang ngajakin dosa, terus jangan. Tapi mulai mencoba berelasi dengan orang-orang yang top, pemimpin-pemimpin yang punya usaha, yang punya lapangan pekerjaan. Berelasilah dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena akan mendorong kita untuk ikut maju sama seperti orang itu. Jangan cari teman yang membuat kita semakin jatuh ya. Jadi relasi yang tepat adalah harta yang terbaik. Apalagi kalau kita berelasi dengan yang namanya Tuhan. Nah ini dia. Berelasi dengan Tuhan bukan hanya harta yang baik, tapi adalah harta yang terbaik. Jadi yang berelasi dengan pribadi yang sangat terbaik adalah berelasi dengan Tuhan. Kurang semangat, berelasi yang terbaik adalah berelasi dengan Tuhan. Ini dulu yang harus kita lakukan. Emang sulit gitu berelasi dengan Tuhan? Saya mau nanya dulu. Emang sulit ya berelasi dengan Tuhan? Berelasi dengan Tuhan itu seperti apa sih? Macam saya jauh sama anak saya ada di Bandung dua-duanya. Gimana caranya supaya saya bisa menjaga relasi saya dengan anak saya? Datang ke Bandung tiap hari kagak mungkin ya kan, capek kali duitnya dari mana. Jadi gimana caranya? Komunikasi, caranya tuh saya komunikasi ke dia iseng, bercandain, yang penting dia ada respon. Setiap hari tuh saya harus bangun komunikasi gitu, minimal kamu lagi ngapain gitu. Ya kan, klise kali ya kayak pacaran, kamu lagi ngapain? Jadi kayak gitu, jadi harus dibangun relasi sama anak yang jauh itu supaya apa? Supaya tetap dekat. Ya sama, Tuhan juga sama, cuman membangun Kapan terakhir kita berdoa datang sama Tuhan? Secara pribadi ya, bukan bareng-bareng. Udah lama? Ayo bangun lagi yuk.
Saya nggak minta Bapak Ibu bangun jam 2 pagi, jam 4 pagi untuk datang sama Tuhan. Tuhan juga pengen lah punya kita tubuh yang sehat, tidur yang cukup ya. Kayak gimana sih berelasi datang sama Tuhan? Di setiap waktu kita bisa datang loh sama Tuhan. Tuhan kita tuh nggak jauh, nggak harus cuci muka, nggak harus cuci tangan, nggak harus cuci kaki dulu ya untuk datang sama Tuhan. Tuhan kita tuh ada di hati, deket banget ya. Tuhan, saya mau bekerja, tolong saya sertai saya dalam pekerjaan ini. Terus libatin Tuhan terus gitu. Itu cara membangun kita berelasi dengan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu punya saat teduh yang indah. Nah itu waktunya komunikasi sama Tuhan. Baca firman Tuhan itu kayak ngobrol sama Tuhan. Jadi Tuhan juga mengutarakan isi hatinya, kita juga mengutarakan isi hati kita. Itu komunikasi dua arah. Kalau kita mau baca firman Tuhan ya. Jadi relasi sama Tuhan tuh nggak sulit gitu, nggak apa ya namanya, nggak sesusah yang kita bayangkan. Karena ini adalah harta yang terbaik, the best treasure of all, kayak tema bulanan kita ya. Nah sama seperti Rasul Paulus bilang di Filipi 3 ayat 7-8 dia bilang gini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu sebelum dia kenal Tuhan? Dia itu adalah seorang penganut agama Yahudi yang sangat taat banget. Dan dia ini punya status yang oke, di mana dia membunuh semua pemurid-murid Yesus karena dia punya bendera agama Yahudi yang taat. Dan dia tuh terkenal ya, statusnya tuh tinggi gitu. Tapi dia anggap rugi, bukan keuntungan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi setelah dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia anggap statusnya yang sangat penting itu menjadi rugi. Malah dia menganggapnya sampah. Oleh karena Yesus, aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus aja setelah kenal sama Tuhan Yesus langsung menganggap yang lain-lainnya itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita juga bisa kayak gitu. Akhirnya ketika kita mengenal Tuhan Yesus, yang lainnya tuh nggak penting lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau harta yang asalnya ngejar harta terus jadi kagak penting lagi. Bapak Ibu ngejar jabatan jadi kagak penting lagi. Yang penting Tuhan, yang penting Tuhan. Nah di minggu pertama kita mau belajar, kalau Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, kita juga mau dong belajar mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus. Di minggu yang pertama kita belajar bahwa Yesus sebagai roti kehidupan. Siapapun yang lapar di dunia ini pasti lapar kebahagiaan, semua mencari kebahagiaan ya. Siapa yang gak mau kebahagiaan? Semua kan pengen kebahagiaan. Jadi lapar itu ya, lapar akan kebahagiaan. Dan makanya dia mengibaratkan dirinya adalah roti kehidupan. Kalau kamu datang kepadaku, kamu gak akan lapar lagi, kamu gak akan haus lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cari kebahagiaan, dekat dulu sama Tuhan. Karena lewat situ, cuman lewat situ. Dalam Yohanes 6 ayat 25-35. Dan di minggu kedua ini kita akan mengenal Tuhan, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai akulah pokok anggur yang benar. Di ayat 1 Tuhan bilang akulah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Nah kita mau belajar ini ya. Nah di sini pokok anggur dan carang itu mengibaratkan relasi yang sangat erat ya. Relasi yang erat. Dan kenapa kita harus berelasi dengan Tuhan? Kenapa gitu kan, kita bisa hidup biasa aja, gak usah kenal Tuhan. Kenapa sih harus dekat sama Tuhan? Untuk apa ya? Yang pertama, karena relasi dengan Tuhan akan membuahkan hidup yang bermakna. Siapa sih di bumi ini yang gak mau hidupnya bermakna ya, hidup yang gak sia-sia? Siapa di bumi ini yang pengennya hidup menderita aja sampai mati? Lah Bu, aku mah pasrah gak apa-apa. Enggak kan. Kita semua kan pengen hidup kita berbahagia, bermakna, berfungsi, bermakna itu ya, berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-8, caranya supaya kita bisa hidup bermakna yaitu harus tinggal di dalam aku, berarti harus menjalin relasi sama Tuhan. Kenapa kita harus menjalin relasi sama Tuhan? Karena kalau kita tidak tinggal di pokok anggur, kalau kita nggak jalin relasi sama Tuhan, bisa nggak kita berbuah? Ya nggak bisa. Makanya di sini dikatakan demikian, kamu nggak akan berbuah kalau kamu nggak tinggal di dalam aku. Karena aku adalah pokok anggur dan kamu itu carang-carangnya. Karena kamu tinggal di dalam aku, kamu bisa berbuah banyak. Bapak Ibu mau buah apa sih dalam kehidupan Bapak Ibu? Anak yang sehat, suami yang baik, istri yang taat.
masa depan yang cerah, kehidupan yang penuh sukacita, damai yang sejahtera, itu buah-buah yang mau kita alamin dalam kehidupan kita. Kasih ya, buah-buah roh ada apa lagi, kita punya pengampunan, kita punya pengendalian diri, kita punya kelemah lembutan. Enak loh hidup kayak gitu itu. Sedikit yang nyakitin, ampunin. Gak ada kepahitan, oh bebas dari kepahitan, enak hidup seperti itu. Tapi step 1, rumusnya harus tinggal di dalam Yesus, harus selalu jalin relasi sama Tuhan. Nah seperti ini ya, pokok anggur ini ya, subur kali dia. Makanya Yesus mengutarakan pentingnya memiliki relasi dengan dirinya itu harus tinggal di dalam Dia. Mengapa? Karena carang itu nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau kita potong nih carang, taruh di meja, terus kita berharap nih, ayo berbuah kan nggak mungkin. Carang itu pasti akan mati. Kalau dia dilepas dari pohonnya dia mati, sama kayak kita. Kalau kita jauh dari Tuhan kita akan mati. Bisa berbuah? Bisa kaya? Bisa. Banyak yang kaya ya, nggak kenal Tuhan banyak. Bahagia. Ini dia. Salah satu tujuan utama, bentar ya sebelum itu ya. Salah satu tujuan utama kenapa ada carang, karena carang itu adalah tempat untuk menghasilkan buah. Ya, jadi carang itu adalah tempat untuk menghasilkan buah. Jadi kalau carang sudah nggak menghasilkan buah, berarti carang itu sudah tidak bermakna lagi. Meskipun dia hidupnya ada daunnya, ada apanya di meja itu, tapi sudah tidak bermakna lagi. Dia tidak mungkin bisa berbuah lagi. Apapun yang dimiliki seseorang, selama dia tidak memiliki relasi dengan Kristus, tidak akan membuahkan kebahagiaan dalam hidupnya. Minggu lalu kita belajar perbedaan kegembiraan sama kebahagiaan ya Bapak Ibu. Kalau kegembiraan itu terpengaruh dari faktor luar, jadi siapapun yang baik sama kita, kita bahagia ya. Tapi kalau orang itu udah gak baik lagi, kita sengsara ya. Kalau kita dapat gaji naik, kata Pak Stephen, gajinya naik nih. Oh happy ya kan, itu kegembiraan. Tapi ternyata teman kita gajinya lebih tinggi naiknya, sengsara lagi, dendam malah ya. Jadi kayak gitu. Jadi tapi kebahagiaan adalah tidak terpengaruh oleh faktor luar. Apapun yang terjadi di luar sana tidak mempengaruhi kebahagiaan dalam hati kita. Ini yang jarang dimiliki. Karena ini hanya berasal dari pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen memiliki kebahagiaan yang tidak terpengaruh nih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, enjoy aja. Ya ini kuncinya. Hanya bisa kita dapatkan dengan berelasi dengan Tuhan. Are you really happy now? Because you've seemed sad for a long time. I was sad for years and years and years, but I'm happy. I'm getting there. Yes, I'm very Ini happy. adalah wawancara terakhir Michael Jackson dengan Oprah Winfrey. Tahu ya Michael Jackson ya? Oh raja pop dunia. Michael Jackson adalah raja pop dunia. Dia sudah sangat terkenal, sudah sangat kaya. Dan di masa-masa akhir hidupnya itu dia melakukan wawancara, memberikan kesempatan. Dia jarang loh, sulit kali diwawancara. Dia memberikan kesempatan kepada Oprah Winfrey untuk mewawancarai dia. Tapi mewawancarai dianya di rumahnya. Di rumahnya di Los Angeles, di istana yang megah itu yang dia kasih nama Neverland, dunia impian. Rumahnya saking kayak istana, disebutnya Neverland ya rumah itu. Nah Oprah Winfrey diundang untuk mewawancarai Michael Jackson di sana. Terus di satu kesempatan Oprah Winfrey nanya gini, kamu bahagia gak sih? Gitu. Soalnya akhir-akhir ini kamu kayak kelihatan sedih gitu. Padahal orang yang kaya aturan bahagia banget ya, gitu kan. Terus si Michael Jacksonnya kayak tadi kita lihat ya, saya memang I was sad for years and years. Saya memang sedih, bertahun-tahun saya mengalami kesedihan, dia bilang. Terus dia bilang saya happy katanya. I am getting, kan dia bilang I am getting itu kalau dalam bahasa Inggris itu menuju kebahagiaan. I am getting. Terus dia ralat lagi, I'm very happy. Dia ralat lagi, jadi kayak bingung gitu. Ditanya happy aja kok bingung kali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang nanya ya, saya mau nanya ke Melki. Mel, kamu bahagia? Bahagia udah cukup jawabannya gitu aja. Tapi ini mau belibet. I'm very happy, ujung-ujungnya I'm very happy. Tidak berapa lama sesudah ini, dia Michael Jackson muncul di koran karena apa? Ya, dia mati. Matinya kenapa? Overdosis apa? Obat penenang yang diberikan dokter dalam hidupnya. Bang Melki kan bahagia, sulit tidur gak? Enggak kan?
Obat penenang kenapa dikasihin ke Michael Jackson? Karena dia nggak bisa tidur bertahun-tahun. Jadi dia hanya bisa tidur pakai obat penenang. Dia yang dikasih dokternya. Pada suatu malam mungkin dia saking nggak bisa tidur ya udah jam 3 pagi. Stres mungkin. Dia minum banyak dan akhirnya meninggal dunia ya. Lama setelah wawancara itu. Berarti artinya apa? Materi, harta dunia, ya, istri. Dia kan istrinya siapa itu? Cantik kan? Ya meskipun aku nggak tahu lah kehidupan rumah tangganya itu seperti apa gitu. Tapi dia diberitakan banyak ya, banyak minus-minusnya juga. Ya nggak menjadi menentukan kita bahagia karena materi gitu, nggak. Jadi kebahagiaan itu hanya faktor luar aja yang dikasih. Dia nggak punya kebahagiaan yang dari dalam tadi. Makanya apa yang Tuhan Yesus bilang benar ya. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa. Jadi nggak peduli Bapak Ibu punya harta semacam apapun. Kalau di luar Tuhan Yesus, Bapak Ibu bisa mudah depresi, mudah stres, mudah sakit. Hati yang gembira adalah obat. Jangan terlalu makan mentah-mentah itu, karena hati yang gembira itu belum tentu materi aja ya. Karena hati yang penuh dengan sukacita yang dari Tuhan itu adalah obat. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang sukacita dalam hidupnya jarang terkena sakit penyakit Bapak Ibu. Makanya relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Penting seperti kita menjalin relasi dengan orang-orang yang tepat. Karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat tepat. Kenapa relasi dengan Kristus juga sangat penting? Karena dia akan menghasilkan hidupan doa yang efektif. Di dalam firman Tuhan Yesus kan bilang gini, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Ini enak banget loh Bapak Ibu, minta apa saja loh yang kamu kehendaki. Apa sih yang Bapak Ibu minta itu mudah banget buat Tuhan. Tapi kenapa doa-doa saya tidak dijawab terus? Ya karena kayaknya kita gak tinggal di dalam Tuhan. Macam gini lah, Bapak Ibu suatu hari dapat WA, tolong dong kirimin aku 10 juta. Apa yang pertama kali tersirat dalam benak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dikirim WA? Diminta duit 10 juta. Langsung yang kita pikirkan, siapa yang ngirim pesan? Ya. Kalau nih misalkan orang asing, orang yang tidak kita kenal, dikasih nggak 10 juta? Sekalipun Bapak Ibu punya miliaran di bank, terus ada orang yang nggak kenal, dikasih nggak 10 juta? Ya enggak. Tapi kalau yang minta orang tua, adik, bapak, ibu, anak, minta duit 10 juta, dikasih. Sekalipun nggak punya duit, diusahain nggak? Itulah bedanya relasi. Jadi kalau sampai saat ini Bapak Ibu berdoa nggak dijawab-jawab, cek dulu Tuhannya kenal nggak sama Bapak Ibu. Gitu. Kita dekat nggak sama Bapak Ibu gitu. Tuhan, kenapa kau nggak menjawab aku? Terus Tuhannya bilang, siapa ya kamu? Gitu. Ngapain juga aku kabulkan doa kamu gitu. Macam kita yang terima WA tadi ya. Saya minta duit 10 juta tapi nomornya nggak dikenal. Boro-boro mau ngasih duit, boro-boro mau bales, blokir aja kalau bisa. Gitu kan? Itu kalau kita nggak kenal ya. Ya sama Tuhan juga kayak gitu. Jadi kalau ada harapan Bapak Ibu yang belum kunjung dijawab, satu dulu kuncinya bangun relasi supaya akrab, supaya akrab, supaya dekat. Jadi dia kenal Bapak Ibu, dan setelah kenal Bapak Ibu nggak mungkin diabaikan lagi gitu. Karena Bapak Ibu itu anaknya ya, kan nggak mungkin diabaikan lagi. Nah, Tuhan Yesus berkata kalau kita memiliki relasi dengan akrab ya, enggak setahun sekali relasinya ya. Enggak cuman di gereja doang relasinya, ketemunya seminggu sekali, ini akrab. Kalau akrab berarti harus ketemu harus datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan setiap hari, ini baru bisa akrab. Maka doa kita tidak akan sia-sia. Nah kayak hubungan anak sama ibu ya, mau ini, mau itu, mau ini, ya pasti didengerin. Walaupun ngomongnya cemangka, papaya gitu kan, ngomongnya kan kosakatanya kan nggak bagus gitu kan, tetap aja dikasih. Jadi doa itu bukan karena sekedar indahnya kata-kata kita, bukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu disuruh berdoa jangan bingung kata-katanya apa, nggak usah. Tapi ungkapkan isi hati kita, karena Tuhan tidak melihat kosakata, tidak. Dia hanya melihat kedekatan kita. Ini ya yang berdoa ini dekat nggak sama saya, gitu ya. Nah,
Tuhan Yesus berkata, tapi kalau di sini Tuhan Yesus bilang mintalah apa saja, Bapak Ibu jangan ngelunjak. Jadi Bapak Ibu jangan, aku mau judi Tuhan, tolong ya judiku menangkan. Aku mau beli togel Tuhan, tolong ya togelku ini menangkan. Ya jangan ngelunjak, ini sama aja kayak adik Bapak Ibu nge-WA Bapak Ibu minta duit 10 juta, terus Bapak Ibu nanya buat apa? Buat beli narkoba. Kan sama aja kayak gitu. Kira-kira dikasih nggak? Kira-kira diusahain nggak? Ya enggak, meskipun kita dekat banget, itu adik kita, itu anak kita, itu orang tua kita. Tapi kalau ujung-ujungnya buat beli tua, kan nggak dikasih. Ya kan? Jadi ini harus dipahami dulu. Firman harus tinggal di dalam kita. Kalau firman tinggal di dalam kita, gak mungkin kita minta sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Intinya kayak gitu. Jadi cek dulu doa kita sesuai nggak sama kehendak Tuhan. Kalau saya minta anak, saya minta istri, atau saya minta pasangan hidup ya, cek dulu sesuai nggak sama kehendak Tuhan. Tuhan, aku mau nanti kalau aku dapat pasangan, aku akan bawa pasanganku ini untuk semakin takut akan Tuhan. Itu sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Sesuai, cepat nggak dikabulkannya? Tergantung relasi kita. Jadi permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan lah yang tidak diabaikan. Minta duit 10 juta. Oh ya, Tuhan nanya buat apa? Buat bangun gereja. Oh, dikasih nggak kira-kira sama Tuhan? Dikasih ya kan. Untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang terakhir, kenapa relasi dengan Kristus ini penting? Karena dia akan membuat hidup kita memuliakan Hidup kita akan memuliakan Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan akan menjadi memuliakan Tuhan, bukan jadi batu sandungan. Ya Bapak Ibu. Nah ini dia, kenapa? Karena Bapakku akan dimuliakan kalau kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Saya punya pimpinan di perusahaan saya, direktur utama saya ya. Nggak saya sebutkan mereknya, dia direktur utama di pabrik roti saya. Dan dia ini adalah terkenal orang yang sangat takut akan Tuhan dan hidupnya memuliakan Tuhan. Makanya saya betah kali kerja di tempat ini karena saya melihat beliau gitu. Dia hidupnya jadinya memuliakan Tuhan kan, karena dia bisa berbuah banyak. Apa buahnya? Pabriknya di mana-mana. Dan apa Bapak Ibu visi misi kami? Visi misi pabrik roti kami adalah menjadi berkat dimanapun kami berada. Jadi mau pabrik itu rugi, mau serugi apapun, selama pabrik itu masih bisa ngegaji karyawannya, selama pabrik itu masih bisa ngerekrut karyawan baru, menjadi berkat orang-orang bisa kerja, orang-orang bisa makan, pabrik itu nggak akan ditutup. Jadi dia nggak peduli, dia nggak cari banyak keuntungan. Yang penting banyak orang pengangguran bisa direkrut, dan nilai yang mulia itulah yang menjadikan hidupnya menjadi bermakna ya, yang akhirnya dia bisa memuliakan Tuhan. Dan ada lagi satu lagi pribadi yang mau saya bandingkan, temannya Pak Bambang. Ini kesaksian Pak Bambang di khotbahnya ya. Jadi di Pak Bambang tuh ada orang yang datang nemuin dia pada saat lagi ada kebaktian perkabungan, ada yang datang sama dia, terus minta pekerjaan. Pak Bambangnya nggak kenal, tapi orang ini tahu Pak Bambang gitu. Pak Bambang, saya pernah melayani di gereja Pak Bambang sebagai ini. Saya kenal sama hamba Tuhan ini, sama hamba Tuhan itu gitu ya. Terus saya udah lama nggak melayanin, tapi sekarang saya minta pekerjaan dong Pak gitu. Kan Bapak punya banyak kenalan, mungkin saya bisa jadi karyawan di salah satu kenalannya Bapak gitu. Jadi minta kerja lah intinya ya. Tapi Pak ada syaratnya, kata orang ini. Saya jangan ditaruh di bagian keuangan atau bagian pergudangan. Pak Bambangnya kan nanya, jadi penasaran ya kan, kenapa gitu, kenapa nggak boleh di bagian keuangan? Karena saya Pak sulit, kalau lihat barang milik orang lain, pengennya ngambil katanya. Jadi kalau saya ditaruh di gudang nanti diambil, kalau saya taruh di keuangan nanti diambil. Jadi Pak saya kasih saya pekerjaan, tapi jangan di dua bagian itu katanya. Terus Pak Bambangnya kan merasa terkagum dengan kejujurannya ya, dengan kejujurannya. Tapi di satu sisi lain dia jadi nggak mau kan. Maksudnya siapa yang bisa menjamin orang ini nggak akan melanggar kan gitu. Jadi takutnya nanti kalau orang ini sudah bekerja di perusahaan kenalannya Pak Bambang tiba-tiba mencuri, kan yang malu siapa? Pak Bambangnya kan. Ya sama Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak berbuah, malah hidup kita hanya mengambil, mencuri,
mencuri kesejahteraan orang lain, mencuri damai sukacita orang lain, ya kan? Tidak berbuahlah hidup kita ini menjadi kepahitan buat orang-orang di sekitar kita. Siapa yang dipermalukan sebenarnya? Ya, siapa? Ya Tuhan kita. Kenapa? Karena kita dikenal sebagai pengikut Kristus. Oke, gini pengikut Kristus ya, main judi ya, ada di warung tua ya, karena siapa yang dipermalukan? Ya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbuah banyak, itu Tuhan yang dipermuliakan. Ya, orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Kristus, hidupnya sesuai kehendak Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia. Nah, sama seperti ini ya, ini adalah sebuah parade setahun sekali di California, di Jalan Pasadena, California. 1 tahun sekali diadakan setiap tanggal 1 Januari. Ini adalah parade mobil-mobil, di mana mobil-mobil ini dihias bunga, rose, namanya rose ya, bunga rose, bunga mawar. Dihias bunga dan berkeliling di sepanjang jalan itu. Dan setiap ada parade ini, jalan ini dipadati sama pengunjung, sama warga. Selain dipadati, ini disiarkan secara langsung live. Berarti banyak sekali jutaan penonton yang menonton parade ini. Ya, ini namanya Rose Parade. Sampai saat ini masih berlangsung ini. Nah, karena banyaknya orang yang melihat acara ini, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan pengen ikut kan. Perusahaan-perusahaan pengen ikut parade ini untuk mengiklankan perusahaannya. Jadi saking banyaknya pelamar yang mau ikutan parade ini, akhirnya dipilihlah 50 mobil ya, 50 perusahaan. Setelah melewati audisi, jadi siapapun yang melewati mobil-mobil yang berhasil audisi ini punya kebanggaan sendiri ya. Nah, di tahun 1939 ini ada mobil hias dari Standard Oil Company. Ini kalau sekarang mah dia membuat perusahaan Chevron, perusahaan bahan bakar dan minyak ya, Chevron. Kita juga kenal lah ya nama perusahaan itu ya, Chevron. Nah, kenapa diceritakan? Karena pada saat dia sedang berparade, tiba-tiba mobilnya mogok. Mogok, karena apa? Ini lagi udah dihias bunga, mogok loh, pakai truk. Dia pakai truk, semua udah dihias bunga, semua udah bertepuk tangan. Wih, keren sekali. Tiba-tiba mogok di tengah jalan. Kira-kira apa penyebabnya? Mobilnya rusak? Atau apa? Bannya kempes? Bukan. Apa penyebabnya? Bahan bakarnya habis. Macam kita lihat truk Pertamina di jalan, truk Pertamina ini yang isi solar ya. Terus dibogok di tengah jalan karena solarnya habis. Jadi macam gitulah. Jadi ini adalah salah satu perusahaan yang bukannya mengundang decak kagum, malah mengundang olok-olok Bapak Ibu ya, malah mengundang hinaan gitu. Jadi karena apa? Karena dia perusahaan bahan bakar. Jadi dia perusahaan bahan bakar tapi dia kehabisan bensin pada saat acara ini. Jadi mereka menyalahkan sistemnya atau menyalahkan yang lain-lain seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, kita mau merefleksikan diri kita. Sebenarnya kehidupan kita itu kayak gimana sih ya? Apakah kita seperti buah anggur yang sudah banyak berbuah, yang tetap tinggal pada pokok anggurnya, yang terus berbuah sehingga buahnya bisa dinikmati banyak orang, akhirnya hidup kita bermakna, hidup kita berguna, hidup kita dinanti-nantikan orang ya? Atau kita seperti carang yang sudah lepas dari pokoknya, yang sudah lepas daripada sumbernya, dan akhirnya kita menjadi mati dan sudah tidak berbuah lagi dan hanya melewati hidup ini ala kadarnya aja ya. Kita mau merefleksikan diri, apa kita seperti mobil yang terisi bensin, yang berfungsi bisa jalan, mobil itu kan harus bisa jalan. Ataukah kita mobil yang hanya kelihatannya rohani dari luar sedangkan gak ada bensin di dalamnya, gak ada roh apapun di dalamnya sehingga hidup kita tuh mogok gitu, nggak berfungsi lagi. Nah kita mau refleksikan diri. Saya mau mengajak kita untuk mengingat lagi apa sih sulitnya membangun relasi dengan Tuhan. Ya, hanya sekedar datang sama Tuhan ngobrol, baca firman Tuhan itu sebenarnya kunci untuk kita membuahkan hidup yang bermakna. Datang setiap persekutuan, karena firman kalau kita pahami sendiri itu kagak ngerti Bapak Ibu. Jadi kita harus minta tolong hamba Tuhan untuk menyampaikan untuk kita. Jadi kalau ada pertemuan kesan, ada pertemuan doa, jangan menjauhkan diri karena itu penting, itu membangun relasi sama Tuhan. Supaya kita mengerti, paham betul apa isi firman Tuhan. Karena itu penting, ini apalagi banyak anak-anak muda di tempat ini ya,
yang mau mendapatkan masa depan yang cerah ini sangat penting. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa mencegah kalian masuk lewat jalan yang salah. Hanya firman Tuhan yang bisa mencegah kalian melakukan hal yang salah, yang akan kalian sesali sampai tua nanti. Jadi ini sangat penting, caranya bangun relasi, datang sama Tuhan. Minimal datang pagi-pagi, Tuhan aku mau sekolah, Tuhan aku mau ini. Libatin Tuhan terus dalam hidup kita. Tuhan aku mau kuliah, Tuhan kasih hikmat. Tuhan aku mau bekerja, Tuhan kasih hikmat. Aku mau sekolah, aku mau ujian, Tuhan kasih hikmat. Gitu. Apalagi pilih pasangan, aku mau milih pasangan, Tuhan kasih hikmat ya. Jadi penting sekali ini dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu mari kita bangun lagi relasi ya. Saya juga mau belajar untuk membangun relasi sama Tuhan, datang terus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita memiliki buah sukacita dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur atas firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percaya ini bukan firman Tuhan yang hanya akan berlalu dan sia-sia, tapi kami mau Tuhan firman Tuhan ini akan berbuah subur di dalam hati kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan pentingnya berelasi dengan Tuhan. Pentingnya membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Karena hanya itulah sumber kebahagiaan kami, hanya itulah sumber kehidupan kami yang bermakna. Sehingga hidup kami ini Tuhan, dari sisa hidup kami nanti sampai kami dipanggil Tuhan, adalah hidup yang tidak sia-sia lagi, tapi hidup yang penuh dengan berbuah sehingga hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga doa-doa apapun yang kami harapkan bisa menjadi efektif, tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah selesai mendengar, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami akan pentingnya berelasi dengan Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami selalu datang ke dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan firman kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.